Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumiddin wa ba'du. Setelah kita mendengarkan paparan berkaitan dengan Palestina, Masjid Aqsa, maka sebagai kesimpulan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa pertama, Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang sangat luar biasa karena membenarkan ucapan Rasulullah yang menyebutkan bahwa Rasulullah kemudian melakukan Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dilanjutkan dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha dalam semalam. Lalu menjadi perbincangan di tengah-tengah masyarakat Mekah bahwa ternyata Rasulullah menyebutkan sesuatu yang tidak masuk akal. Maka mereka kemudian mendatangi Abu Bakar dan bertanya, apakah benar, apakah engkau telah mendengar bahwa Rasulullah SAW sahabatmu itu berangkat ke Baitul Maqdis dan naik ke Sidratul Muntaha dalam semalam? Apakah engkau kemudian membenarkannya? Kata beliau, kata Abu Bakar As-Siddiq, sekiranya itu keluar dari mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti saya membenarkannya, karena Rasulullah tidak pernah berdusta sepanjang hayatnya. Jangankan lebih dekat dari itu, lebih jauh pun pasti kami akan membenarkannya. Itulah sebabnya Abu Bakar mendapatkan gelar sebagai As-Siddiq, orang yang suka membenarkan. Tentu pelajaran bagi kita semua adalah bahwa mari kita selalu membenarkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak pernah berkata dusta, tidak pernah kemudian berucap berdasarkan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah selalu mengucapkan sesuatu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika beliau menyampaikan sesuatu walaupun tidak logis, tidak masuk akal, maka percayalah dan amalkanlah sebagai wujud dan bukti bahwa kita adalah orang yang percaya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bahwa ternyata Rasulullah SAW kemudian setelah keluar dari Masjid Aqsa, jadi perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, kemudian beliau masuk ke dalam Masjid Aqsa dan sholat 2 rakaat. Kemudian beliau keluar dari masjid itu, lalu datang Jibril menawarkan 2 gelas kepadanya, satu berisi susu dan satu berisi arak. Lalu kemudian Rasulullah memilih arak. Rasulullah memilih kemudian susu. Maka kata Jibril alaihissalam, Anda benar. Sekiranya engkau kemudian memilih arak, maka pasti umatmu akan rusak semuanya. Maka tentu menjadi pembelajaran bagi kita bahwa dalam kehidupan di atas permukaan bumi ini pasti ada pilihan-pilihan yang Allah berikan kepada kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, ada yang buruk, dan ada yang pasti benar. Untuk itu mari kita selalu memilih yang baik-baik. Kapan kita milih yang baik-baik, maka insya Allah berarti fitrah kita masih baik dan masih bagus. Apalagi kita sebagai umat Islam, sejak kita lahir fitrah kita dalam keadaan suci semuanya. Maka jangan pernah dirusak dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus pelihara kesucian hatinya, sehingga kita tidak beralih memilih yang buruk yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 2 pelajaran penting yang bisa kita kemudian ambil dari kisah berkaitan dengan Palestina, Masjid Aqsa dan Baitul Maqdis ini, agar kemudian menjadi pembelajaran bagi kita dan kita terus melangkah untuk kemudian menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini tentu banyak pilihan-pilihan, maka selalu memilih yang baik-baik. Dan dalam hidup ini pasti kemudian boleh jadi ada ucapan Rasulullah mungkin secara logika tidak masuk akal, tetapi tetap percaya karena Rasulullah adalah orang yang maksum, orang yang tidak pernah berkata, berbuat berdasarkan hawa nafsunya, selalu dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya kita mari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan-kesalahan kita, menjadikan kita hamba-hamba yang terus bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga kita selalu dalam bimbingan Allah sampai kita memutuskan nafas terakhir dalam keadaan husnul khatimah insyaallah, dan bisa kita bertemu di surga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma ighfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna, antal muqaddim wa antal muakhir wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma qasim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa basarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'al waritha minna waj'al tharana ala man zalamana wansurna ala man adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min khasirin. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.